di Sumatera Barat. Prabowo tiba di Bandara Internasional Bumi Indah Minangkabau Padang, Sumatera Barat menggunakan jet pribadi setelah melakukan kunjungan kerja di Qatar, Uni Emirat Arab. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh jajaran Forpimda Sumatera Barat dan Kepala BNPB. Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo akan menyerahkan bahan bantuan berupa 20 ton beras dan 1.000 kardus mie instan. 2 mobil box berisi peralatan mandi, sepatu boot, dan obat-obatan, serta 1 mobil pick-up berisi peralatan mandi dan selimut. Ya, sebelumnya pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi posko pengungsian banjir lahar dingin Marapi di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di pos pengungsian ini terdapat 24 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi akibat bencana banjir bandang. Risma juga berharap lokasi pengungsian di SD 08 Kubang Duo dapat dipertimbangkan untuk dipindahkan mengingat masuk jalur lahar dingin Marapi. Lokasi ini adalah salah satu jalur lahar dingin. Jadi karena itu tadi saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak Dandim, dan Pak Kapolres dan Pak Wali Nagari untuk kita bisa berpindah untuk tempat pengungsian. Karena ya kita semua tidak ada yang ingin, tapi kan kita menghindari korban yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah karena ini memang potensi dan di peta jalur lahar dingin, kita berharap warga yang tinggal di sekitar sini mulai disosialisasikan untuk minimal anak-anak dan lansia bisa mengungsi lebih dulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melakukan modifikasi cuaca di seputaran areal Gunung Merapi. Ya, itu dilakukan untuk meminimalisir curah hujan ekstrim yang berpotensi turun di puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mulai melakukan modifikasi cuaca dengan menaburkan garam di langit Sumatera Barat. Modifikasi cuaca dengan cara menaburkan zat NaCl ke langit dinilai efektif untuk mengendalikan potensi awan hujan sehingga diharapkan mengurangi ancaman lahar dingin susulan. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, sebanyak 3 kali sorti penerbangan dilakukan mulai Rabu kemarin hingga 5 hari ke depan. Sebanyak 15 ton garam ditaburkan dengan bantuan BNPB dan personel TNI. Dengan upaya TMC pukul 12 itu alhamdulillah sampai sekarang pukul 5 tidak terjadi hujan. Bahkan langitnya mendung-mendung aja, tidak ada hujan. Begitu. Meskipun ini kilat petirnya udah mulai nih. Karena malam nanti diprediksi juga akan hujan lagi. Masih hujan ya? Makanya kami masih terbang untuk melakukan penerbangan yang kedua, mencegah awan yang ada di sebelah tenggara dan selatan kawasan Gunung Merapi untuk tidak masuk ke kawasan ini agar dapat mengurangi curah hujan atau mencegah hujan. Berdasarkan hasil analisa cuaca dari BMKG, diperkirakan hingga 22 Mei mendatang, wilayah Sumatera Barat berpotensi diguyur hujan intensitas sedang hingga sangat deras. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Badan SAR Nasional Padang merilis data terbaru terkait jumlah korban tewas bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi pada penutupan pencarian hari kelima Rabu malam. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 67 orang dan 20 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan kembali melakukan pencarian terhadap korban banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran sungai Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Agam yang bermuara di Kabupaten Padang Pariaman.
3 orang korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 1 di Kabupaten Agam dan 2 ditemukan di aliran Sungai Batang Anai. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian korban hilang banjir bandang Sumatera Barat, sudah ada rekan-rekan kami yang berada di Sumatera Barat di beberapa titik yang akan kami sapa. Pertama sudah ada Andri di Kabupaten Tanah Datar dan juga Kurnia Amal yang berada di Kabupaten Agam. Pertama kami sapa rekan kami ke Kurnia Amal yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Amal, silakan. Ya, selamat siang pemirsa. Betul sekali untuk hari ini di tempat saya mengabarkan di pengungsian, di posko pengungsian di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di mana posko ini merupakan posko terpadu, di mana Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang paling terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Ada sekitar 93 warga hingga 150 warga yang terpaksa untuk mengungsi di pengungsian ini karena memang kondisi rumah mereka yang sudah tidak layak huni, sehingga beberapa dari masyarakat ini memilih untuk mengungsi di tempat saya mengabarkan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan saat ini pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda, bukan hanya beragam aktivitas ini dilakukan di posko pengungsian ini. Salah satunya yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei lalu ini didominasi oleh ibu-ibu dan juga anak-anak. Dan saat ini sedang dilakukan proses trauma healing, di mana dan juga ada layanan dukungan psikososial dari Kementerian Sosial. Adapun anak-anak ini merasa terbantu dan juga merasa senang karena di sini bukan hanya games-games saja, namun ini juga sebagai bentuk penghilangan rasa trauma dari anak-anak sedikit. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwasannya Pak Jera, apa kamu jawaban apa atau namanya Bu Emma? Dalam itu tuh. Saat ini pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda sedang ada layanan dukungan psikososial dari Kementerian Sosial, di mana anak-anak ini memang saat ini belum bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajarnya. Tadi kami juga sempat berbincang dengan anak-anak di posko ini karena memang mereka masih merasa trauma akibat banjir bandang yang terjadi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Kementerian Sosial untuk menghilangkan trauma-trauma dari anak-anak yang terdampak pada banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Lalu apa saja kegiatannya dari kegiatan trauma healing ini? Tadi juga serangkaian kegiatan seperti kegiatan menggambar, kemudian games interaktif, dan juga ada pembagian makanan dan juga snack gratis untuk mengisi waktu luang dari para pengungsi terdampak, khususnya bagi anak-anak. Dan saat ini bisa dilihat ada pengisi dari Rumah Sakit AM di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana hari ini juga layanan ini dilaksanakan setiap harinya sekitar pada pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nampak keceriaan dari anak-anak karena memang mereka sebelum ada posko ini mereka hanya bisa bermain bersama rekannya atau temannya di luar, dan juga rasa sedih dan juga trauma ini masih dirasakan anak-anak. Dan dengan adanya posko ini mereka mengaku merasa senang dan juga gembira.
Dan untuk saat ini memang dikabarkan ada sekitar kurang lebih 93 hingga 150 warga yang mengungsi di sini, dan mayoritas anak-anak di sini masih belum bisa untuk masuk ke sekolah atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena akses ke sekolahnya masih terputus dan alat-alat tulis dan seragam mereka ini hilang atau hanyut diterjang banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei yang lalu. Demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio. Baik.